Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib kedepannya murai batu ini ya. Jadi yang lagi rame-ramenya adalah masalah anjloknya harga murai batu. Yang mana harga murai batu bisa turun itu dikarenakan sudah banyak sekali murai batu yang masuk ke suatu daerah tersebut ya. Ya mungkin bisa dari murai batu impor dan kemudian peternak bertambah banyak sehingga stok murai batu melimpah di berbagai daerah. Nah, kalau dulu mungkin di suatu tempat yang melimpah itu dioper ke daerah yang mungkin membutuhkan murai batu. Nah, untuk sekarang mungkin sudah seluruh daerah itu ada murai batu ya, ataupun sudah ada depot ataupun penampung murai batu yang dipasarkan. Nah, makanya di situ terjadilah persaingan harga, dan yang mana kalau mau jual cepat ya jualnya murah gitu guys ya. Nah, tapi di sini saya perhatikan bahwasanya sebenarnya harga murai batu untuk yang gacoran ataupun yang prestasi itu masih stabil ya di harga standarnya. Nah, yang anjlok itu adalah murai batu yang bunyi semaunya, kemudian murai batu bahan yang gak jelas gitu ya, dan murai batu rusak. Nah, kalau dulu mungkin murai batu rusak ataupun murai batu bahan punya harga tersendiri, yaitu masih harga standar gitu ya. Hitungan bahan itu anggaran 2 juta sampai 2.800.000 ataupun 3 juta tergantung spek. Itu dulu guys ya. Nah, kalau sekarang dikarenakan murai batu gacoran sudah banyak, kemudian orang-orang udah gampang tinggal milih mau murai gacoran yang seperti apa. Jadi murai batu bahan ini nggak laku lagi guys ya. Jadi tidak jadi pilihan sahabat-sahabat kicau mania lagi. Nah, itulah yang membuat harga murai batu jadi jatuh. Nah, di sisi lain, kenapa di suatu daerah ataupun berbagai tempat itu harga murai batu masih mahal? Seperti mungkin di desa ya, ataupun di tempat-tempat yang masih sepi bisa. Nah, itu disebabkan karena harga pakan ya. Jadi kalau harga pakan tinggi, kita pun pasti akan menjual dengan harga yang sesuai juga guys ya. Nah, maka dari itu harga murai batu yang masih tinggi itu disebabkan oleh pakan, yang mana pakannya lebih mahal, mungkin 2 kali lipat ya. Seperti contoh harga pakan jangkrik ya, 1 kilonya untuk di daerah kota besar ya, seperti di Jakarta dan di berbagai ibu kota yang besar, itu kisaran 25.000 sampai 30.000 1 kilo. Nah, sedangkan untuk kami yang di daerah ya, itu 65.000 sampai 75.000, bahkan ada yang 80.000. Kalaupun lagi mutus bisa sampai 100.000 1 kilonya ya. Nah, sedangkan untuk penangkar kadang 1 kilo itu bisa jadi dipakai hanya untuk 1 hari konsumsi, ataupun 2 hari, 3 hari, dan 4 hari ya, tergantung dari banyak ternaknya. Nah, untuk di kota ya, kota yang mungkin biasa seperti Bengkulu ya guys ya, bukan termasuk kota besar-besar juga ya, standar lah kotanya, itu harga masih di angka 50. Nah, sekarang kabar baiknya peternak jangkrik langganan saya itu menurunkan harga karena dia udah mungkin merasakan ya, mungkin dari peternak yang sudah berkurang, permintaan jangkrik yang sudah berkurang, sehingga dia menurunkan harga sekarang menjadi untuk luar kota ya, maksudnya seperti ke daerah ke tempat saya itu 40.000, sedangkan untuk di dalam kota masih 45.000 tapi langsung diantar. Nah, hal seperti itu berarti kita bisa melihat efek samping dari harga murai batu yang murah itu terefek ke yang lain-lainnya ya, seperti peternak jangkrik. Kemudian untuk mungkin kalau untuk pedagang sayurnya nggak ada jadi masalah ya, karena pedagang sayur itu tujuannya
untuk pembeli ya, pembeli seperti ibu rumah tangga dan sebagainya, bukan tukang jangkrik ya. Ya mungkin seperti yang lain ataupun fur juga tidak begitu ya, karena fur itu juga untuk ayam, jatuhnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, di samping itu ternak murai batu juga tidak bisa berhenti karena permintaan dari penghobi ataupun yang hobi kegantangan itu masih banyak ya. Cuma sekarang ini sudah banyak juga yang menyediakan gitu ya, yang jual belilah, yang maupun rumahan ataupun depot itu sudah banyak. Itulah tadi yang membuat harga murai batu menjadi turun. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, dengan turunnya harga murai batu, semangat teman-teman yang menangkar itu menjadi menurun juga ya. Apalagi kalau misalkan harga pakan yang masih belum turun ya, masih stabil, itu udah dijamin udah mikir-mikir semua, waduh cuma untungnya cuma dikit, sedangkan kerjanya berat, resikonya berat ya. Kadang bisa buntung ya, bukan untung aja ya, tapi bisa buntung ternak ini. Nah maka dari itu kalau misalkan peternak jangkrik bisa menyesuaikan harga juga, otomatis kami pun dari peternak murai batu masih semangat untuk beternak murai batu guys ya. Dan ya mungkin biasanya pengeluarannya misal ini ya 10 misalnya ya, jadi pengeluaran kami jadi 8 atau 6 kan itu sudah lumayan, sudah membantu, karena pemasukan kami pun juga menurun ya, yang biasanya mungkin 20, ini contoh loh 20, angka nggak tahu 20 juta atau 20 ribu ya, 2 juta ya. Nah bisa menjadi 10 ataupun 15 dipaksa-paksa ya, seperti itulah guys ya. Jadi harus saling support, dan jatuhnya juga semua beresiko ya, semua mempunyai ketergantungan ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita harus terus lestarikan murai batu, dan yang kemarin belum hobi, Anda bisa mendapatkan murai batu dengan harga yang murah untuk sekarang ya. Sudah terjangkau, nggak kayak dulu guys ya. Wah mahal murai batu, dengar murai batu aja udah waduh, udah angkat tangan. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah aman, malahan sekarang kekacer malahan yang banyak juga ya. Nah itulah tadi sedikit info, dan info ini saya lihat dari berbagai sumber maupun Facebook ataupun secara langsung pribadi. Itulah yang dirasakan dan itulah efeknya gitu ya. Dan mungkin dari peternak jangkriknya efek, dan untuk kami imbas baliknya ya. Oke, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.